Halo Kridian, saat ini saya sudah berada di ruang auditorium Gedung E lantai 7 Kampus 1 Universitas Kristen Kedai Wacana. Saat lagi akan kita saksikan Expert Sharing 6 dengan tema Functional Medical Imaging dengan narasumber Dr. Septian Hartono. Selamat menyaksikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen FTIK dan kepada tamu undangan. Juga kami mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa FTIK yang sudah berkenan hadir pada expert sharing yang ke-6. Expert sharing kita yang ke-6 ini bertema Functional Medical Imaging. Dan kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita saat ini, Bapak Dr. Septian Hartono. Selamat datang Pak. Dan sebelum kita memulai expert sharing yang kita yang ke-6, kita akan dibawa dalam doa pembukaan kepada Saudari Yadi, kami persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memulai expert sharing kami yang ke-6. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami semua, terutama pembicara dan kami yang akan mendengarkan ya Bapak. Kiranya ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro kepada Bapak Johan Saliman, kami persilakan. Apa kabar? Masih capek? Enggak ya, mudah-mudahan enggak capek. Kemarin kita baru ada kegiatan Electrical Engineering Enhancement Day, angkatan 2015 dan angkatan sebelumnya. Ini kalau zamannya kita mungkin disebut orientasi. Kalau dulu kan penggojlokan sifatnya, tapi ini udah enggak, kita sersan satu, serius santai satu tujuan, yaitu kebersamaan. Oke? Pada kesempatan ini saya atas nama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Pak Erning nanti siang baru bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih Pak Septian atas prakarsa Pak Erning dan Pak Alison sehingga acara ini boleh berlangsung pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Septian tentang functional medical image ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan juga mungkin mahasiswa yang ingin ambil tugas akhir kira-kira bisa mendengarkan, simak dengan baik. Kalau suatu saat kita ada yang ingin bahas di elektromedis, mungkin bisa berkenan Pak Septian untuk berkolaborasi membantu di dalam penyelesaian tugas akhir. Mungkin itu harapan dari kami. Kiranya acara ini bisa dimulai karena dari waktu udah lewat. Sekali lagi Pak, maaf Pak, kita waktunya biasa jam 9 agak terlambat nih. Ada beberapa soal perkuliahan tadi, tapi sudah dihimbau untuk bergabung. Itulah, terima kasih Pak, silakan. Selamat pagi rekan-rekan dosen dari FTIK dan adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Sebelum saya memulai talk saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sejenak lagi. Nama saya Septian Hartono, saya sekarang bekerja sebagai Research Project Manager di SingHealth Duke NUS Radiological Sciences Academic Clinical Program, sebuah inisiatif akademik dari SingHealth Duke NUS Academic Medical Center ya, yang terdiri dari berbagai institut di kanan bawah ini ya. Secara sederhana saya saat ini sedang mengkoordinasikan proyek-proyek penelitian di departemen radiologi di SingHealth, satu klaster grup medis di Singapura. Ukrida bukan tempat yang asing bagi saya karena dulu saya sekolah di samping gedung ini ya, di Semak 1. Karena itu perjalanan saya ke sini seperti sebuah homecoming, ya, seperti pulang ke rumah. Saya dikontak oleh Alison, senior saya dulu di NTU, tempat kami sama-sama kuliah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk undangannya dan kesempatan yang diberikan untuk membagikan apa yang saya kerjakan selama ini. Berikut outline dari talk saya. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari
teknik elektro, tempat jurusan saya kuliah, sampai sekarang saya bekerja di medical imaging. Mungkin teman-teman ada yang bertanya apa hubungannya gitu ya dari kuliah di teknik elektro kok sampai nyasarnya di kedokteran gitu ya. Boleh dibilang saya lebih banyak bekerja dengan dokter-dokter. Terus saya akan memberikan overview singkat soal medical imaging. Terus yang the main bulk of the talk gitu ya akan menjadi functional medical imaging, yaitu pekerjaan saya dan riset saya selama tesis saya. Dan terakhir akan menutup dengan beberapa refleksi dari apa yang saya pelajari selama ini. Kalau di tengah-tengah ada yang kurang jelas gitu ya, jangan segan-segan untuk menghentikan saya untuk klarifikasi. Oke, pertama, from electrical engineering to medical imaging. Saya kuliah di NTU jurusan teknik elektro, dan di teknik elektro itu di tahun terakhirnya kami harus mengambil spesialisasi. Jadi kami harus memilih di antara 3 divisi. Divisi electrical, divisi elektronik, dan divisi information. Divisi information akan belajar communications, information, digital signal processing. Divisi electronic engineering akan belajar microelectronics, semiconductor, optics, laser, dan seterusnya. Dan saya sendiri mengambil divisi electrical engineering yang ada power, ada control, ada biomedical. Saya sendiri waktu itu banyak mengambil mata kuliah control, tapi saat itu saya juga mengambil 1 mata kuliah biomedical, dan di sanalah saya akhirnya terdampar di medical imaging ini. Karena saat itu ada 1 mata kuliah yang bernama Physiological Process Modeling. Jadi ini adalah mata kuliah yang menginspirasikan saya untuk menekuni bidang elektromedis. Waktu itu saya terkesan melihat bagaimana proses biologis yang kompleks gitu ya dapat disederhanakan dengan elegan. Jadi ini contohnya adalah, ini sebenarnya adalah model dari paru-paru kita. Ya, jadi paru-paru kita bisa dimodel, mekanisme dari paru-paru kita bisa dimodel dengan rangkaian listrik ya. Dan ini bukan cuma untuk paru-paru, untuk seluruh tubuh kita bisa memodelnya dengan rangkaian listrik ya. Jadi profesor yang mengampu mata kuliah ini berkolaborasi dengan seorang dokter spesialis radiologi di Pusat Kanker Nasional Singapura. Dan dari sanalah saya akhirnya bekerja dengan dokter spesialis radiologi ini, dan akhirnya juga mengambil studi doktoral dengan profesor yang mengampu mata kuliah ini. Jadi setiap proses biologis pada dasarnya kompleks dan saling terkait satu sama lain gitu ya. Kalau teman-teman tahu soal akupunktur gitu ya misalnya, kita mungkin heran gitu kenapa sakitnya di punggung ditusuknya di kaki gitu ya. Tapi di sana sebenarnya ada satu wisdom dari traditional Chinese medicine di mana seluruh tubuh kita tuh sebenarnya terkoneksi satu sama lain. Di sisi lain, Western medicine seringkali terlalu mengisolasi satu organ untuk diteliti, padahal sebenarnya organ tersebut berkaitan dengan organ-organ lain. Tapi tetap saja, karena begitu kompleks dan interdependen, kita tidak mungkin bisa memodelnya dengan sempurna. Ya, setiap model pasti adalah sebuah penyederhanaan dari proses dari fisiologi itu sendiri. Jadi setiap model pasti akan menghasilkan kekurangan, akan ada error dengan observasi fisiologikal yang sesungguhnya. Nah, jadi goal dari physiological modeling adalah untuk mencapai akurasi yang cukup tanpa terlalu menyederhanakan modelnya itu sendiri, ya. Sekarang kita masuk ke medical imaging itu sendiri ya. Jadi akhirnya setelah saya lulus, saya bekerja dengan dokter spesialis radiologi ini, dan akhirnya saya pun mesti belajar soal radiologi. Radiologi adalah sebuah spesialisasi kedokteran yang menggunakan pencitraan atau imaging untuk mendiagnose, untuk mendeteksi, dan juga untuk men-treat penyakit yang dilihat. Nah, hampir tepat 120 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kami baru merayakan International Day of Radiology kemarin, itu tanggal 8 November. Wilhelm Conrad Röntgen menemukan sinar X-ray. Kenapa namanya X-ray? Karena waktu ditemukan Röntgen sendiri juga tidak tahu sebenarnya sinar jenis apa yang dia temukan ini. Ya, kalau nggak tahu namanya X ya.
jadilah namanya X-ray. Jadi seperti acara X-Files itu kan juga misteri gitu ya. Atau exam itu kan kita juga nggak tahu ya. Nah, hasil karya X-ray yang pertama itu adalah menggunakan tangan istrinya sendiri, ya. Ini tangan istrinya dan ini ada cincinnya. Ya. Mungkin kita pikir romantis gitu ya, cuma kalau kita pikir-pikir lagi, X-ray kan mengandung radiasi ya. Jadi sebenarnya kelinci percobaan pertama itu adalah istrinya sendiri. Dan kita mungkin sudah take for granted achievement ini gitu. Kita bisa mengimage tubuh kita, internal tubuh kita. Cuma saya sendiri masih terkagum-kagum soal medical imaging ini karena pada dasarnya kita sekarang bisa melihat apa yang sebenarnya tidak terlihat oleh kasat mata kita sendiri. Ya, we can see the unseen. Tentunya X-ray sekarang sudah berkembang begitu pesat. Kita melihat banyak X-ray yang aneh-aneh seperti X-ray-nya Homer Simpson. Dan ini contoh ada misalnya satu pisau yang masuk ke tengkorak seseorang. Ada juga seorang artis yang menggunakan X-ray bahkan untuk seninya gitu ya. Ini yang sebelah kiri atas contohnya ini adalah sebenarnya itu burung hantu. Burung hantu. Jadi dia menggunakan X-ray untuk membuat seni. Nah, apa saja ilmu radiologi saat ini dibagi menjadi dua secara umum, yaitu radiologi umum dan nuclear medicine. Di dalam radiologi sendiri juga ada dibagi jadi dua, yaitu diagnostik radiologi atau radiologi yang diagnosa, satu lagi radiologi intervensional. Kebanyakan mesin untuk imaging terlihat seperti donat, ya, bulat seperti itu, dan kita menyebutnya modalities. Ada CT, ada MRI, X-ray, SPECT CT, PET CT, dan seterusnya. Kebanyakan dari mesin-mesin ini memiliki radiasi. Ada beberapa yang bukan, seperti MRI dan ultrasound di sebelah kanan bawah. Ya, MRI memang tidak memiliki bahaya radiasi, namun berbahaya bagi kartu ATM Anda. Ya, jadi satu hari saya pernah masuk ke ruang MRI dan lupa untuk mengeluarkan dompet saya terlebih dahulu. Langsung setiap kartu magnetik di dompet saya kehilangan datanya. Ya, jadi saya harus ke bank untuk membuat kartu yang baru. Itu masih mending. Ada yang pernah lebih berbahaya lagi adalah satu asisten saya pernah membawa gunting masuk ke ruang MRI, ya, dan gunting itu langsung terbang, ya. Terbang masuk ke dalam rongganya ini karena kekuatan magnetiknya begitu besar gitu ya, dan itu bisa berbahaya. Coba bayangkan kalau terbangnya itu melewati seseorang, gitu ya, melewati tubuh seseorang. Jadi kalau teman-teman suatu saat nanti mungkin gitu ya akan diagnosa dengan MRI, jangan lupa untuk mengeluarkan seluruh dompet kalian gitu ya. Ini contoh gambar-gambar yang dihasilkan lewat berbagai modalitas ini. X-ray yang paling standar, paling sering kita lihat gitu ya. CT sebenarnya adalah pengembangan dari X-ray. Jadi kalau X-ray sinarnya ditembak dari satu arah, kalau CT ditembaknya dari berbagai sudut. MRI basically prinsip dasarnya adalah manipulasi properti magnetik dari proton-proton di tubuh kita. Karena tubuh kita mayoritas terdiri dari air, ya. Jadi itu manipulasi properti magnetik dari proton di air tersebut. Ultrasound, ini contoh ultrasound, menggunakan pantulan suara dengan frekuensi ultrasonik. Terus untuk merekonstruksi image, ini adalah ultrasound dari anak saya sendiri. Ketika istri saya mengandung 12 minggu, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini kepalanya, ini tangannya, ini kakinya, jadi lagi nyantai gitu ya, lagi ngaso dia. Terus nih ada juga apa yang namanya fluoroscopy atau angiografi, aplikasi CT atau MRI untuk melihat pembuluh darah dalam tubuh kita, yang biasanya diaplikasikan untuk melihat apakah ada penyumbatan atau tidak gitu ya. Selanjutnya interventional radiology. Jadi selain ini adalah sebuah cabang ilmu radiologi yang dekat dengan ilmu bedah,
Di sini seorang dokter spesialis intervensi radiologi bukan hanya akan mendiagnosa, namun dia juga akan mengerjakan prosedur untuk menyembuhkan hasil diagnosa tersebut yang biasanya berkaitan dengan pembuluh darah. So he doesn't only diagnose but also to treat. Jadi contohnya di sini adalah ini adalah contoh pembuluh darah kaki gitu, ini kakinya, ini pembuluh darah dan ada penyumbatan. Lalu setelah diterapi dengan angioplasti dimasukkan balun gitu ya. Jadi sekarang aliran darahnya lancar ke bawah. Di sini masih belum. Cabang kedua dari radiologi adalah nuclear medicine, yaitu dengan modalitas positron emission tomography, di mana isotop radioaktif akan disuntikan ke tubuh dan kita akan bisa melihat konsentrasi isotop tersebut di tubuh kita lewat gambar yang dihasilkan. Isotop yang paling umum digunakan di PET adalah namanya FDG, ya, FDG, fluorodeoxyglucose. Jadi basisnya fluorin atau fluorida dan dia analog dari glukosa. Biasanya digunakan untuk melihat penyebaran kanker di tubuh. Kenapa demikian? Karena sel-sel kanker adalah sel-sel yang bermutasi lebih liar dari sel-sel normal. Karena aktivitasnya yang hiper gitu ya. Kalau aktivitas hiper biasanya butuh makan lebih banyak, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ngapa-ngapain ya nggak butuh makan lah. Tapi kanker ini bermutasi begitu cepat, dia butuh makan begitu banyak, dia butuh banyak gula, ya, butuh banyak gula. Dan FDG ini adalah analog dari glukos atau gula. Dengan kata lain, jika kita menyuntikkan FDG, terus kita mengambil gambarnya, bagian-bagian kita akan bisa melihat bagian-bagian di mana konsentrasi FDG-nya tinggi atau abnormal. Ya, secara sederhananya seperti itu. Dan kemungkinan besar bagian-bagian yang abnormal ini di mana konsentrasi FDG-nya tinggi, itulah bagian-bagian yang terdapat kanker di sana. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini yang hot ya, istilahnya. Konsentrasi FDG-nya tinggi. Secara natural FDG juga akan berakumulasi di ginjal karena otomatis semua senyawa akan terkumpul di ginjal lalu terbuang di bladder. PET boleh dibilang akan menjadi masa depan dari imaging, karena dengan PET kita bukan hanya bisa melakukan imaging namun juga terapi. Dengan kata lain begini, kita bisa ngetek obat yang ingin kita uji dengan sebuah isotop radioaktif. Jadi obat tersebut kita tag dengan isotop radioaktif. Lalu kita akan bisa melihat apakah obat yang kita uji ini benar-benar sampai ke sasarannya atau tidak. Ya, kita akan melihat di mana obat ini terletak. Walaupun gitu ya, belum tentu jika konsentrasi obat itu tinggi di organ yang kita tuju maka pasti obatnya berhasil gitu ya. Drug delivery does not mean drug efficacy. However, tanpa drug delivery tidak mungkin ada efficacy. Jadi drugnya itu mesti sampai ke sana dulu. Di medical imaging sendiri, secara umum, secara general kita bisa bagi menjadi dua, yaitu structural atau anatomical imaging. Yang kedua yang lebih baru saat ini yaitu functional imaging. Jadi tesisku sendiri, risetku sendiri lebih ke functional imaging, cuma yang lebih umum sebelumnya adalah structural imaging. Jadi ini contoh dari gambar. Ini sebenarnya adalah sebuah tikus, seekor tikus. Seekor tikus yang disuntikan dengan kanker atau tumor ya. Ini ada dua. Satu di sini, satu di sini. Jadi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan kanker tersebut. Terus ya di sini kita bisa melihat konsentrasi dari kontras yang disuntikan ke dalam tikus ini. Ya. Jadi kalau structural atau anatomical imaging tujuannya lebih untuk merekonstruksi image sebagus-bagus mungkin gitu ya, untuk menemukan adanya abnormalitas. Jadi contohnya di sini ini liver gitu ya, ini liver dan di sini kita melihat tumor di sini. Oke. Contoh lain fenomena baru-baru ini ya, apa yang disebut dengan text neck ya. Jadi leher kita tegak ya, karena itu posisi yang ideal bagi tulang punggung kita. Kalau misalnya kita sering texting gitu ya atau messaging, kita kan mesti begini ya, mesti nunduk. Dan itu sebenarnya menambah additional burden kepada spine kita. Nah, terus
menarik, kita melakukan ada penelitian di Australia untuk orang-orang yang banyak menghabiskan waktu untuk texting, dan memang akhirnya tulang punggungnya menjadi abnormal atau bengkok, ya. Jadi ini fenomena saat ini disebut text neck. Jadi contohnya di sini ini harusnya lurus tapi jadi bengkok nih. Terusnya misalnya di sini juga tulang punggungnya sini juga menjadi bengkok. Itu contoh dari aplikasi structural imaging. Tujuannya hanya untuk melihat saja, terusnya diagnosa. Sementara functional medical imaging itu mencoba melihat lebih dari sekedar melihat anatomi atau struktur, gitu ya. Jadi cabang dari medical imaging ini bertujuan untuk mengukur, gitu ya, bukan hanya untuk melihat, tapi kita juga ingin mengukur dan mengkuantifikasi proses-proses biologis dalam tubuh kita. Misalnya, bisa gak kita mengukur kadar lemak di dalam tubuh kita, mengukur aliran darah di dalam tubuh kita lewat imaging, gitu ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang ingin kita jawab, ya. Can we measure and quantify physiological processes in our body? Aku beri beberapa contoh. Ini misalnya, ini quantification of fat. Ini contoh gambar otak kita, ya. Ini gambar standarnya, tapi kalau misalnya kita memanipulasi sequence-nya, kita bisa mendapatkan gambar seperti ini. Jadi kita lihat fat-nya itu cuma terletak di pinggir aja, di sekujur pinggir tubuh, gitu ya. Dan kita bisa mengukur berapa persen fat di dalam tubuh kita. Contohnya seperti itu. Ini contoh kedua. Ini lagi-lagi contohnya dengan otak, gitu ya, dengan otak. Jadi dia melakukan penelitian. Jadi ini harusnya blood, gitu ya, blood oxygen level dependent fMRI. Modalitasnya menggunakan MRI. Teori dari Bolt ini sederhana. Neuron-neuron yang aktif, neuron-neuron di otak kita, ketika mereka distimulat dengan proses tertentu, mereka akan melepaskan oksigen lebih banyak ketimbang neuron yang tidak aktif, ya. Dengan kata lain, kita akan bisa mendeteksi bagian otak manakah yang akan aktif jika distimulasi dengan proses tertentu. Nah, jadi aplikasinya di sini risetnya adalah dia anak-anak kecil diberi bacaan, gitu, dibacakan buku, gitu ya. Ternyata ketika mereka dibacakan buku, bagian-bagian otak yang berhubungan dengan imajinasi, gitu ya, itu lebih aktif, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika anak-anak dibacakan buku, mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka otomatis akan merekonstruksi apa yang mereka dengar dalam imajinasi, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa semakin anak dibaca buku, maka anak itu akan semakin mudah berimajinasi, gitu ya, semakin pintar untuk membayangkan, merekonstruksi apa yang dia dengar. Jadi aplikasinya adalah bacalah buku kepada anak-anak kalian nanti. Aplikasi sederhana seperti itu, ya. Nah, sekarang mengenai tesis saya sendiri. Saya melakukan penelitian di bidang tumor angiogenesis. Apa itu tumor angiogenesis? Angio berarti pembuluh darah, genesis artinya pembentukan, ya. Kalau misalnya genesis, kita kejadian, gitu, sama ya pembentukannya. Pada dasarnya ini adalah pertumbuhan dari pembuluh-pembuluh darah yang baru di dalam tubuh kita. Jadi angiogenesis ini adalah sebuah proses yang natural, karena misalnya kita bertumbuh akan membentuk pembuluh darah yang baru. Ketika misalnya kita terluka akan membentuk pembuluh darah yang baru. Dan kegunaan dari pembuluh darah, ya, adalah untuk menyuplai makanan dan membuang kotoran dari sel tersebut. Nah, di dalam tumor ada ketidakseimbangan. Jadi faktor-faktor yang mendukung pembentukan pembuluh darah baru itu jauh lebih banyak ketimbang faktor-faktor yang menghalangi pembuluh darah itu bertumbuh, gitu ya. Jadi angiogenesis ini sebenarnya normal, cuma dalam tumor ya masalahnya adalah imbalance, ketidakseimbangan, gitu ya. Seringkali masalah dalam hidup itu bukan sekedar ada atau tidak ada sesuatu, cuma mengenai nggak balance, ya. Nah, pembuluh darah yang baru ini berbeda dengan pembuluh darah yang biasanya. Pembuluh darah di
tumor biasanya lebih leaky, lebih irregular, dan lebih heterogeneous. Contohnya seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu adalah pembuluh darah yang normal, sementara sebelah kanan adalah pembuluh darah yang di sekitar tumor, ya. Jauh lebih kompleks, jauh lebih leaky, ya, dan jauh lebih irregular. Jadi di dalam pembuluh-pembuluh darah sekitar tumor ada peningkatan kecepatan darah, gitu ya, blood flow. Ada peningkatan permeabilitas atau pori-porinya semakin bolong, gitu ya, semakin leaky. Dan ada juga tentunya peningkatan persentase dari volume pembuluh darah, gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah kita bisa nggak mengukur parameter-parameter ini. Bisa nggak kita mengukur blood flow? Bisa nggak kita mengukur permeability? Bisa nggak kita mengukur persentase pembuluh darah lewat imaging, gitu ya. Nah, karena ada faktor angiogenesis itu di dalam kanker, maka muncul juga terapi jenis baru untuk kanker. Ya, selama ini mungkin paradigma terapi kanker lebih langsung ke mematikan kanker tersebut. Nah, paradigma development dari obat-obat anti angiogenesis ini sedikit berbeda. Ada dua cara untuk mematikan seseorang. Satu langsung matiin, satu jangan kasih makan. Ya. Kalau dia nggak dikasih makan, dia otomatis akan mati sendiri. Jadi tujuan dari terapi obat-obat tipe anti-angiogenesis adalah untuk menghentikan food supply kepada tumor. Jadi tumornya akan kelaparan dan dia akan ideally mati sendiri, ya. Tapi masalahnya di sini dalam beberapa kasus ukurannya tidak mengecil, ukurannya tetap sama, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya hanya mengukur lewat structural imaging, di mana kita hanya melihat, oh misalnya bulan ini ukurannya diameter 5 cm, terus ya bulan depan kok tetap 5 cm, kok tetap sama, gitu ya. Secara ukuran mungkin tetap sama, cuma secara fungsi, gitu ya, secara isinya mungkin sudah berbeda. Jadi itu tujuan dari functional imaging bukan hanya untuk cuma mengukur seberapa sih ukurannya, gitu ya. Cuma bisa nggak kita tahu profil dari tumor ini sudah berubah atau belum, gitu. Karena itu kita tertarik untuk mengukur blood flow-nya, permeability-nya, dan vascular volume-nya. Nah, karena itu untuk mengevaluasi obat-obat jenis anti-angiogenesis kita tidak bisa menggunakan standar pengukuran biasa, gitu ya. Kita mesti mendevelop model, gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah lewat apa yang disebut dengan dynamic contrast enhanced imaging, ya. Jadi kita akan menginjek sebuah kontras ke dalam tubuh, gitu ya, ke dalam tubuh. Lalu kita akan mengimage dengan begitu sering, gitu ya. Jadi mulai dari pre-kontras, jadi ini image sebelum diinjek kontras, dan ini image sesudah diinjek kontras, gitu ya. Dan dari sana kita akan memodel. Nah, ini adalah modelnya. Nah, jadi kita perlu membuat model fisiologi untuk mengukur parameter-parameter ini. Tujuan kita adalah kita ingin mengukur parameter-parameter ini, yaitu blood flow, ya, blood flow-nya yang masuk ke sini, blood flow. Terus permeability, jadi ibaratnya ini kalau misalnya ini pembuluh darah ini space di luar pembuluh darah tersebut, ya. Jadi teorinya adalah pembuluh-pembuluh darah di sekitar tumor level permeability-nya akan lebih besar ketimbang permeability pembuluh darah normal, ya. Itu teorinya. Terus kita juga akan mengukur berapa sih persentase pembuluh darah di space ini dan berapa persentase ini basically cuma 1 min V2 aja, gitu ya. 1 min V1. Nah, kita akan mencoba mengukur, gitu ya, parameter-parameter ini untuk bisa mengevaluasi obat-obat anti-angiogenesis. Ini kita coba visualisasi lagi ya. Misalnya kita menginjek sebuah kontras masuk ke dalam sebuah pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darahnya, ini adalah extravascular space, dan ini adalah selnya, ya. Jadi kita bisa lihat kalau pas masuk masih 100% di sini. Kalau di sini mungkin sudah sebagian keluar. Cuma kalau misalnya kita lihat di satu sel ini sebenarnya masih 100%. Bedanya yang di sini sekitar 50%, yang mungkin yang keluar udah juga 50%, gitu. Tapi secara total ketika kita mengimage
tetap 100% sebenarnya. Terusnya yang di sini mulai keluar. Nah, setelah keluar maka yang di luar sini mulai kembali lagi gitu ya, mulai kembali dan keluar, jadi dia turun ke sini. Tapi kita tidak bisa menyuntikkan satu pulse yang kayak begitu gitu ya. Pulse yang kita suntikan biasanya berbentuk seperti ini, dan kita perlu mengkonvolusinya, gitu ya, perlu mengkonvolusinya untuk menjadi konsentrasi kontras tersebut di dalam jaringannya. Nah, jadi pada dasarnya semua model ini pada dasarnya hanya berbentuk mass balance equation. Ya, prinsipnya hanya mass balance equation sebenarnya. Jadi hukum kekerasan massa di kompartemen 1 atau di vascular space, basically inputnya dari F gitu ya, F masuk terusnya dengan konsentrasi inputnya, lalu dikurangi dengan F keluar, ya, dikurangi dengan konsentrasi dalam vascular space, dan dikurangi dengan pertukaran ini, ya. Dan di sisi lain ini konsentrasi di kompartemen kedua. Jadi pada dasarnya ini semua hanya mass balance equation, gitu ya. Dari mass balance equation ini kita bisa mengenerate parameter-parameter yang kita inginkan, ya. Nah, sekarang apa aplikasinya? Aplikasinya kita akan mencoba dengan satu obat, gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan obat, dia mendevelop sebuah obat yang baru, anti-angiogenesis, namanya ABT869. Nah, bisa nggak kita mengevaluasi apakah obat ini benar-benar bisa ada efeknya nggak ke tumor tersebut, gitu ya. Jadi kita ada 28 pasien di studi ini, dan ternyata memang bisa, gitu ya. Jadi dengan permeability, gitu ya, dengan permeability bahkan kami bisa memprediksi pasien mana yang akan benefit dari obat tersebut dan pasien mana yang sebenarnya tidak akan benefit dari obat tersebut, gitu ya. Jadi kita menggunakan analisa ini, kita menemukan bahwa kalau misalnya permeability di atas 25, gitu ya, maka dia akan bisa benefit dari terapi ini. Jika kurang maka tidak. Nah, ini menunjukkan kegunaan dari modeling ini bukan hanya untuk mendiagnosa, cuma juga untuk prognosa, gitu ya, untuk memprediksi pasien ini bisa benefit dari terapi ini atau tidak. Karena jika memang tidak bisa, maka mendingan tidak dilanjutkan untuk direkomendasikan ke terapi lain, gitu ya. Jadi imaging di sini juga bisa berguna untuk mengurangi cost dalam kedokteran, gitu ya. Di mana kita bisa memprediksi pasien mana yang akan benefit, pasien mana yang bukan. Kalau yang benefit kita lanjutkan, kalau masih tidak benefit kita akan lanjutkan terapi lain. Nah, inilah yang mendorong kami untuk untuk berubah sedikit. Tadi itu semua pasiennya manusia, ya. Terusnya kami ingin mencoba melakukannya di binatang, gitu ya. Kita akan mencoba melakukan semuanya ini di binatang, yaitu di tikus-tikus, gitu ya. Mengapa demikian? Karena proses penemuan obat, gitu ya, penemuan obat sampai di marketingnya itu bisa bertahun-tahun, bisa mencapai 10 sampai 15 tahun. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, gitu ya. Mungkin satu obat kanker saja mungkin bisa mencapai triliunan rupiah untuk bisa di-approve, gitu ya. Dari ditemukan senyawanya sampai bisa di market itu bisa triliunan rupiah. Karena itu tidak heran harganya juga mahal terapinya, ya. Nah, tujuannya adalah kami ingin mengaplikasikan teknologi ini di binatang. Apakah kami bisa nge-screen kandidat-kandidat ini dengan lebih baik, gitu ya. Kalau misalnya drug ini bahkan tidak bekerja di binatang, yang nggak usah diterusin ke manusia, gitu ya. Kira-kira tujuannya seperti itu. Can we better screen the drug candidates before testing them in humans? Karena itu kami mencobanya di binatang, ya, mencoba model ini di binatang. Jadi kami menanam 8 macam kanker atau tumor di tikus, ya. Jadi ada 28 tikus yang ditanam dengan 8 jenis kanker yang berbeda. Jadi 7 kanker liver, 5 dengan kanker lambung, 4 dengan sel kanker paru-paru, 3
kanker ginjal dan seterusnya. Lalu kita akan mengkorelasikan parameter yang kita dapat tadi, blood flow, blood volume gitu ya, dengan hasil dari histopatologi. Apakah memang bisa gitu ya. Salah satu kegunaan dari studi dengan binatang adalah setelah kita eksperimen dengan binatang, kita bisa men-sacrifice binatang tersebut, kita collect organnya, terus kita bisa mengukur gold standardnya gitu ya. Kan dengan orang kan nggak mungkin gitu ya, setelah eksperimen kita bunuh orangnya kan nggak bisa. Ya. Tapi dengan animal kita bisa, gitu ya. Setelah eksperimen kita sacrifice, kita collect cancernya, terusnya di sana kita bisa mengukur blood volume-nya berapa, terusnya kita korelasikan dengan blood volume yang diukur dari imaging. Ya, kalau misalnya memang imaging dengan gold standard ini mirip-mirip, berarti sebenarnya teknik ini bisa gitu ya, bisa di-apply. Nah, jadi kita mengambil dua stain yaitu CD31, 34 yang diekspres di pembuluh darah gitu ya, di pembuluh darahnya contohnya, dan ini akan kita korelasikan dengan blood volume ya. Terusnya stain satu lagi adalah mesenterichrome yang diekspresikan di connective tissue atau kolagen, dan ini akan menjadi substitute bagi V2 gitu ya. Jadi ini contohnya. Kalau lihat jendolan di sini, ya, jendolan di sini, itulah tumor yang kami tanam, ya. Tumor yang kami tanam, terusnya ini kontrasnya kami injek lewat ekornya, gitu ya. Jadi untuk pemberitahuan saya sudah membunuh ratusan tikus selama studi doktoral saya. Dan memang parameter-parameter yang kami modelin gitu ya, memang berkorelasi dengan histopatologi gitu ya. Ini menunjukkan korelasi yang sangat baik dan menunjukkan bahwa teknik ini memang bisa digunakan dalam studi preklinikal atau studi binatang gitu ya. Kita masih ngetes lagi, yaitu ngetes di hati tikus gitu ya. Kenapa menggunakan organ hati? Karena tadi kita secara teknis ada dua kompartemen ya, V1 dan V2. Cuma di hati itu antara V1-nya, ini V1-nya, ini V1 dan ini V2 gitu ya. Antara V1 dan V2 ini sangat porous gitu ya, sangat berpori, sehingga technically sebenarnya V2-nya itu 0, semuanya ini menjadi V1 ya. Cuma ada tantangannya. Tantangannya adalah hati itu supply-nya bukan hanya satu tapi dua gitu. Jadi kita perlu mengubah modelnya untuk sesuai dengan fisiologinya ya. Itu kunci dari physiological modeling. Kita mesti beradaptasi dengan organ tersebut ya. Dan memang kita melihat bahwa V2-nya ini memang sangat rendah atau mendekati 0 ya. Jadi ini map dari, kalau misalnya terlalu kecil, ini map dari V2 sebenarnya. Jadi kalau biru itu rendah, merah itu tinggi ya. Jadi lagi-lagi menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan teknik ini untuk studi di hati gitu ya, misalnya untuk fibrosis atau cirrhosis. Yang contoh terakhir, sekarang kita akan ngetes dengan obat gitu ya. Jadi setelah tikusnya ditanam dengan tumor, terus kita akan coba dengan satu obat untuk melihat apakah kita bisa mengevaluasi efek dari obat tersebut ya. Obatnya adalah Avastin. Sebenarnya obat ini sudah dipasarkan gitu ya untuk terapi kanker, dan kita akan mengetesnya untuk kanker hati gitu ya. Ini hasil dari histologinya ya, adalah histopatologinya. Jadi yang kontrol ini menunjukkan pembuluh darahnya banyak, sementara yang sudah ditreat dengan obat tersebut pembuluh darahnya sedikit ya. Terus kita melihat juga ini hasil dari jumlah sel yang kekurangan oksigen gitu ya, hipoksia atau kekurangan oksigen dikontrol sedikit, tapi yang ditreat dengan cancer banyak. Jadi menunjukkan bahwa sel-sel kanker ini kelaparan gitu ya, kekurangan oksigen. Terus di sini kita melihat bahwa memang obat ini bisa mengurangi kecepatan pertumbuhan dari kanker tersebut. Jadi yang biru ini adalah yang tidak ditreat dengan obat, sementara yang merah dan hijau ini dengan dos yang berbeda. Jadi kita lihat ada perlambatan pertumbuhan sel tumor tersebut.
tadi kita sudah melihat bahwa ada penurunan dari jumlah pembuluh darah ya di grup yang ditreat dengan obat Avastin. Dan memang kita menemukan bahwa drop gitu ya, ada drop di pembuluh darah, persentase pembuluh darah di grup-grup yang ditreat dengan obat tersebut. Jadi lagi-lagi result kami sesuai dengan result histopatologi, gitu ya, jadi gold standardnya. Jadi ini menunjukkan bahwa teknik kami bisa mengevaluasi efek dari obat tersebut dan bisa digunakan juga untuk mengevaluasi calon-calon obat yang baru. Ya. Apa saja yang saya pelajari dari perjalanan riset saya selama ini? Aku bagi jadi 5 gitu ya. Developing critical thinking and cultivating academic culture, beyond traditional notion of an electrical engineer, terus in search of unique technological age, importance of interdisciplinary collaboration dan engineering in ICT era. Yang pertama untuk mendevelop critical thinking dan academic culture. Sebenarnya rumah sakit tempat saya kerja sendiri juga masih baru di dalam academic enterprise, dalam studi akademik. Karena sejarahnya begini, di Singapura sebelum tahun 2005 cuma ada 1 sekolah kedokteran di seluruh Singapura. Ya, sebelum tahun 2005 hanya ada 1 sekolah kedokteran di seluruh Singapura, yaitu di NUS ya, namanya NUS Yong Loo School of Medicine. Dan di NUS, kampus yang dekat dengan NUS adalah NUH sebenarnya, yaitu National University Hospital. Jadi selama ini tenaga pengajarnya semua dari NUH. Jadi dokter-dokter yang sudah memiliki orientasi akademik biasanya memang dokter-dokter dari NUS. Sementara tempat saya bekerja yaitu di SingHealth yang beda grup, lebih cenderung untuk mengurusi masalah klinikal. Ya, pada tahun 2005 mulailah ada sekolah kedokteran yang kedua, yaitu yang bernama Duke NUS. Ya. Dan Duke NUS ini kampusnya memang di dekat SingHealth campus, ya, di SGH. Dan saat itulah mulai dokter-dokter didorong gitu ya untuk memiliki orientasi akademik, bukan hanya untuk men-treat patient, cuma untuk berpikir what can we do better, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk mengurusi masalah klinikal saja, cuma juga by research gitu ya, mulai menekankan by research, by teaching the next generation. Eventually all we want is to improve the patient's life gitu ya. Dan memang sangat natural bagi seorang dokter gitu ya, harusnya untuk memiliki pola pikir akademik, karena mereka setiap hari bertemu dengan kasus gitu ya, atau sampel yang baru. Bagi kita engineer, kita kan butuh data gitu ya, butuh sampel ya. Sebenarnya bagi dokter, mereka setiap hari mendapatkan sampel-sampel itu otomatis gitu ya. Jadi emang bagi dokter seharusnya natural untuk mereka memiliki pola pikir yang akademik. Nah, yang kedua, in search of unique technological edge gitu ya. Singapura invest sangat besar dalam biomedical research ya. Mereka tidak memiliki sumber daya alam, mereka mesti rely on intellectual advancements to survive gitu ya. Jumlah pasien mereka juga sedikit, populasinya gitu ya, jika dibandingkan Indonesia. Dan lembaga riset mereka, A*STAR ya, Agency of Science, Technology and Research, KPI-nya itu bukan di bawah Menristek Dikti istilahnya. KPI mereka di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri. Tujuannya adalah agar riset-riset tersebut itu ingat bahwa mereka bukan melakukan riset for the sake of doing research, cuma untuk nanti bisa diaplikasikan dalam industri. Gitu ya. KPI mereka dipakai antara Ministry of Trade and Industry. Nah, belajar dari Singapura sendiri kan, aku pikir kita juga bisa merefleksikan gitu ya, dalam konteks kita di Indonesia ini, what can we do gitu ya, dengan keunikan, dengan kekhasan kita sendiri ya. Terus mungkin teman-teman mungkin sudah notice bahwa apa yang saya lakukan ini benar-benar beyond gitu ya, beyond traditional notion of an electrical engineer. Saya benar-benar harus keluar dari comfort zone saya, harus belajar begitu banyak hal yang baru, belajar animal handling gitu ya, belajar onkologi, belajar histologi dan seterusnya. Berkaitan dengan itu, ini project tidak dapat dikerjakan sendiri gitu ya. Tim kami sebenarnya hanya kecil, cuma kami berkolaborasi dengan begitu banyak orang dari begitu banyak departemen, dari fisisis, dari radiologis, programmer, radiografer, biologis, dokter hewan dan seterusnya. Jadi dalam perjalanan saya belajar bahwa kita harus banyak mengadakan kolaborasi, terutama dengan pertama yang internal dengan departemen lain dalam kampus kita.
Tentunya untuk proyek seperti ini yang natural adalah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran, ya, karena lagi-lagi mereka yang punya semua datanya, mereka yang melihat pasien setiap hari. Kalau kita bisa mengestablish kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran, gitu ya, saya pikir bisa mengembangkan proses riset yang baik, gitu ya, di kampus ini. Selain itu bisa mengadakan kolaborasi eksternal dengan kampus-kampus lain, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu reinvent the wheel, gitu ya, karena kalau mereka sudah punya kapasitas dan kapabilitasnya, kita kerjasama aja. Dan yang terakhir, engineering di dalam era informatics, gitu ya. Ini mungkin 2 kutipan berita bahwa coding siap masuk kurikulum sekolah. Grup kami tidak memiliki mesin yang dibutuhkan untuk eksperimen. Jadi kalau tadi saya tunjukkan, saya telah meng-image ratusan tikus, makanya kami tidak punya mesinnya, gitu ya. Itu semua kami lakukan di institusi lain, gitu ya. Yang bisa kami usahakan dan kembangkan adalah teknik untuk mengolah data tersebut, ya. Jadi karena itu sampai sekarang bahkan ada sebuah perusahaan obat yang terus melakukan eksperimen bersama kami, walaupun headquarter mereka di Eropa. Secara natural harusnya mereka melakukan segala eksperimen mereka di Eropa, lebih dekat, lebih murah, ya. Tapi mengapa mereka tetap datang ke grup kami? Karena kami memiliki teknologi yang tidak dimiliki oleh grup lain, ya. Tadi aku sebelum kesini sempat lihat ada lab bioinformatics, gitu ya. Itu sebenarnya mirip, gitu ya. Lab kami sebenarnya isi cuma MATLAB doang, gitu ya. Lab kami sebenarnya isi cuma MATLAB doang, cuma kami banyak berkolaborasi dengan grup-grup lain, ya. Coding does not make an engineer, but an engineer now must be able to code, ya. Coding tidak menjadikan seorang menjadi engineer, cuma saya pikir seorang engineer saat ini mesti bisa coding. Sekian dari sharing saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, buat peserta expert sharing, ada yang ingin bertanya? Saya Kenneth dari Teknik Elektro Prida 2015. Mau bertanya, itu kan yang soal obatnya ya, itu kan dicoba ke tikus. Itu kan kalau menurut perhitungan sama menurut tikus kan bisa sama. Sedangkan ke orang sama sebenarnya anatomi orang dan tikus itu berbeda, fungsionalnya berbeda. Lagi pula di orang juga ada yang namanya antibodi dari sel darah putih. Itu bisa dihitung juga atau harus di-reset ulang lagi gitu? Ya, memang parameternya juga perlu di-adapt lagi, gitu ya, karena memang tricky, gitu ya, teknik untuk tikus. Secara general tekniknya mirip, cuma parameternya akan berbeda, ya. Misalnya kecepatan detak jantung kita dengan detak jantung tikus jauh begitu berbeda, gitu ya. Untuk pencitraan di manusia kita butuh resolusi 4 detik per gambar. Cuma untuk tikus idealnya kita harus meng-image misalnya 1 detik per gambar untuk bisa mendapatkan hasil yang sama. Ya memang, tapi dari pengalaman kami justru lebih challenging di tikus karena semakin kecil justru semakin susah. Tapi ya benar, akan ada perbedaannya, gitu ya. Tidak sekedar untuk meng-copy paste sequence-nya kepada dari tikus ke manusia, kita perlu meng-adapt lagi. Tapi ya mungkin bedanya di tikus kita bisa lebih bebas, gitu ya. Kalau di manusia lebih restricted, gitu ya. Kita nggak bisa cobain seenak jidat kita, gitu ya. Ethics-nya tuh nggak bisa lah. Ya. Ada lebih kebebasan dengan tikus. Saya penasaran sama yang tadi alat-alat yang bisa yang kayak X-ray yang manusia di scan itu. Tadi kan dikatakan di situ ada radiasinya ya. Berarti itu kan itu untuk medical Pak. Itu tapi ada ini nggak Pak, kayak efek sampingnya itu Pak? Ada apa ya Pak? Terus itu efek samping terburuknya itu apa Pak? Terus ada yang pernah kena efek sampingnya itu apa yang terburuknya? Biasanya sih kami sudah meregulasi ya, dalam arti untuk pasien biasa biasanya kita nggak sering-sering ya. Dan itu nggak perlu khawatir lah. Biasanya yang perlu diregulasi adalah misalnya radiografer atau dokter-dokter yang bekerja dekat dengan mesin tersebut. Nah biasanya mereka perlu misalnya dalam tahun udah ngukur, misalnya udah mentok, ya mereka perlu
Misalnya, ya mereka nggak akan mendekati mesin tersebut untuk beberapa waktu sebelum akhirnya mereka boleh bekerja lagi. Gitu. Biasanya kita berusaha mencegah gitu ya, mencegah dengan regulasi seperti itu. Cuma ya separah-parahnya ya bisa menyebabkan kanker itu sendiri juga, karena itu menyebabkan mutasi kan. Cuma biasanya bagi pasien tidak perlu khawatir lah, itu karena biasanya kita sangat jarang dan terekspos dengan jumlah yang sangat kecil. Oh ya, berarti itu malah bahaya pada yang kayak dokternya itu Pak ya? Betul, radiografernya, dokternya, perawatnya, mereka yang terekspos gitu ya, mereka yang terekspos, jadi mereka yang perlu mengukur gitu. Jadi ada alat pengukurannya. Kalau udah mencapai limit tertentu ya udah mereka mesti mundur terlebih dahulu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau ingin bekerja dalam riset bidang ini gitu ya, nggak perlu khawatir. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Tadi saya mendengar bahwa kalau treatment terhadap pasien satu dengan yang lain belum tentu hasilnya bisa sama. Betul. Ada benefit. Apa yang menyebabkan seseorang ini, misalkan buat saya untuk obat tertentu bisa menyembuhkan, sedangkan yang orang lain tidak menyembuhkan. Apa yang menjadi dasar atau setiap orang itu mempunyai perbedaan? Apakah dari segi DNA atau blood, darah, golongan, atau apa Pak? Terima kasih. Ya betul, karena ya pada dasarnya setiap dari kita berbeda, sangat unik gitu ya, secara genetik juga. Jadi bahkan sekarang gitu ya, trennya adalah personalized medicine. Jadi obatnya sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa grup yang bahkan mengembangkan obat itu ya sampai per orang. Tapi itu sulit karena itu perlu memetakan DNA kita terlebih dahulu. Dan karena itu biayanya juga sangat besar gitu ya. Tapi itu, jadi ada level obat yang lebih generik gitu ya, kalau bisa untuk banyak orang. Cuma pada dasarnya setiap orang perlu ditreat secara personalized. Cuma ya untuk yang personalized medicine ini kendalanya adalah biaya, gitu ya, karena DNA-nya perlu dipetakan. Ya mungkin saya mau tanya, untuk metode-metode yang seperti ini apakah terpikir untuk dipatenkan Pak? Apakah pernah ada pengalaman untuk mematenkan yang metode semacam ini? Ya, untuk model matematika sendiri profesor saya yang mematenkannya karena emang dia penemunya gitu ya. Jadi memang memungkinkan juga ya untuk hal-hal metode-metode yang seperti ini untuk dipatenkannya. Betul, itu mungkin untuk dipatenkan dan ya bisa dijual ke perusahaan-perusahaan yang ingin menganalisa dengan model matematika tersebut. Ya, jadi itu udah menjadi intellectual property dari penemu tersebut. Pak, saya mau sedikit tanya tentang proses untuk mengevaluasi ya testing tadi dari teknologi yang Bapak dan tim temukan itu. Tadi kan ada beberapa cara untuk itu, untuk mengujinya. Kira-kira kalau yang saya prediksi dari semua cara itu kan tentu butuh waktu dan biaya yang cukup. Ada nggak mungkin dalam pengalaman Bapak cara lain untuk menguji sebuah teknologi yang kita temukan? Gitu? Dalam pengalaman kami memang kan misalnya model kami kan mengukur blood volume gitu ya. Jadi untuk mengujinya ya kita mesti mengukur blood volume di organ tersebut. Nah sampai saat ini gold standardnya memang histologi gitu ya. Jadi tikus itu setelah kita scan, kita sacrifice, terus kita ambil organnya, penampangnya, lalu kita ukur dari sana. Jadi sampai saat ini memang gold standardnya itu mengukur langsung berapa persentase dari blood volume di organ tersebut. Jadi tidak ada cara sampai sana tidak ada cara lain untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Dan ini masih mending gitu ya, karena di tikus kita bisa mengambil seluruh organnya kan ya. Kalau di manusia kan nggak bisa. Paling mentok kita cuma biopsi, ya. Biopsi cuma tik gitu kan. Itu kan tidak merepresentasikan seluruh tumor atau organ tersebut gitu ya. Karena itulah kita melakukan tikus. Karena di tikus kita bisa melakukan yang gold standardnya tadi, diukur langsung. Jadi ya itu proses yang inevitable sampai sekarang. Memang perlu dilakukan gitu ya. Jadi intinya ada untuk tahu gold standarnya memang kita harus tahu dari
kedokteran atau dunia, ya kita sedang menelitinya teknologinya apa, untuk apa tujuannya, kita harus ikutin patron ke sana aja, gitu satu-satunya Pak. Jadi kalau misalnya dengan teknologi ini kita bisa mengusulkan, ya udah kalian udah nggak perlu, misalnya itu ya, misalnya kita bisa membuktikan bahwa parameter-parameter ini bisa memprediksi efek dari obat itu lebih baik daripada ketimbang mengukur volumenya atau mengukur ukuran tumornya, gitu ya. Misalnya selama ini gold standard dalam terapi angiogenesis tetap ukuran tumor. Cuma dengan ini kita buktikan enggak loh, jangan lihat ukuran tumornya, lihat parameter-parameter ini. Nah itu kita bisa mengubah gold standard itu gitu ya, dari sisi klinisnya. Cuma pembuktian gold standard yang baru perlu dengan yang preclinical di tikus itu. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Pagi Pak, saya dari Electrical Engineering 2015. Jadi setiap alat kan memiliki ketidakpastian yang beragam ya. Betul. Nah, berarti kan setiap perusahaan pasti mencari ketidakpastian yang paling kecil. Nah, ada standarnya. Terus apa sih yang paling dicari sekarang sama masing-masing perusahaan dari gimana ya? Yang teknologi yang lagi dikerjakan sehingga jadi kita ada pengetahuan supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Oh gini, kalau misalnya dari perspektif perusahaan gitu, kalau kita mau sinis, bottom line adalah keuntungan. Ya, mereka akan tujuan mereka adalah memaksimalkan keuntungan gitu ya. Jadi kalau mereka bisa prefer, mereka tidak perlu untuk mengujakan uji-uji ini langsung dimarketin aja, habis temuin langsung marketin gitu ya. Jadi sulitnya adalah untuk kalau berpikir dari segi perusahaan, mereka cenderung lebih komersil. Jadi apa yang kita bisa offer bagi mereka, teknologi ini lebih murah misalnya, teknologi ini lebih pasti, membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Angle-nya dari sana kalau kita ingin berdialog dengan perusahaan. Berarti dari segi ekonomisnya ya? Betul. Kadang-kadang mereka tidak, ya ini ya, maksudnya kadang-kadang mereka tidak terlalu memusingkan saintifiknya gitu ya. Kan drug sendiri ada dua aspek, safety and efficacy. Safety-nya aman atau tidak, efficacy-nya berkhasiat atau tidak. Kadang-kadang ada misalnya perusahaan yang cuma mementingkan udah asal safety aja gitu ya, asal aman tidak menimbulkan apa-apa, padahal khasiatnya sendiri dipertanyakan gitu. Karena tujuannya lagi-lagi, ini mungkin aku terlalu sinis ya, karena tujuannya adalah keuntungan. Cuma ya dari segi kita sebagai scientist atau engineer atau researcher, ya kita harus bisa kita harus bisa mengoffer teknologi yang lebih, kalau misalnya lebih murah ya tanpa perlu men-sacrifice gitu ya, tanpa perlu sacrifice scientific rigor dari project kita gitu. Cuma yang challenge-nya itu sih kalau bekerja sama dengan perusahaan gitu ya. Jadi ya, alternatif lainnya adalah carilah grant dari pemerintah dulu, bukan perusahaan. Makasih. Sama-sama. Sebenarnya tadi kan yang saya tangkap itu kebanyakan untuk diagnosa itu kebanyakan pakai MRI, CT scan gitu ya. Iya betul. Nah, saya mau tanya, pernah nggak untuk diagnosa itu pakai teknologi serat optik untuk endoskopi gitu? Misalnya untuk penglihatan di dalam organ-organ di atas, misalnya kan seperti lambung, paru-paru gitu. Itu kan untuk endoskopinya bisa. Dan kalau menurut saya itu kan endoskopi itu kan untuk efek radioaktif itu kan nggak ada. Jadi kira-kira pernah nggak tuh pakai endoskopi seperti itu, serat optik? Dan bisa nggak kalau misalnya belum pernah, bisa nggak pakai endoskopi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masalahnya dengan endoskopi adalah endoskopi hanya akan sebatas yang pertama tadi, yang structural imaging atau anatomical imaging gitu ya. Karena resolusinya sendiri tidak terlalu bagus untuk kita bisa membuat itu mengukur fungsi gitu ya. Jadi biasanya endoskopi hanya untuk melihat ada atau tidak adanya sesuatu gitu ya. Jadi biasanya sih endoskopi tidak dipakai untuk aplikasi yang advance gitu ya. Untuk aplikasi yang advance kita biasa pakai CT atau MRI. Untuk menjawab concern kamu soal radiasi, MRI is the choice now. MRI is choice. Masalah dengan MRI adalah tapi biaya, ya. Biayanya sekitar 2,5 kali lipat dari pencitraan CT.
Selalu ada trade off lah ya, selalu ada trade off. Saya mau nanya tentang, Bapak kan kuliah di tentang electrical engineering. Betul. Saya mau nanya nih, sharing Bapak tentang perkuliahan Bapak di electrical engineering selama di perkuliahan di sana, dan juga materi-materi apa yang bisa Bapak ambil dari sana dalam pekerjaan Bapak gitu. Jadi mungkin apa yang Bapak telah pelajari dari electrical engineering, terus di pekerjaan Bapak apa aja yang bisa Bapak dapat dan digunain di pekerjaan. Karena Bapak bilang Bapak banyak belajar lagi kayak histologi dan lain-lain gitu. Oke, thank you untuk pertanyaan yang sangat bagus. Electrical engineering di NTU itu sangat besar ya. Waktu angkatan saya ada 500 orang satu angkatan. Karena memang kampus NTU itu juga untuk menyuplai engineer-engineer ke industri di Singapura. Misalnya industri semiconductor itu membutuhkan banyak engineer gitu ya. Jadi dan materi yang menurut saya paling berharga yang saya sekarang tetap bisa gunakan adalah matematika. Karena matematika dalam teknik elektro sangat rigorous gitu ya. Karena itu lagi-lagi andalannya grup kami mathematical modeling. Jadi mata kuliah matematika itulah yang benar-benar mempersiapkan saya gitu ya untuk bisa misalnya melihat satu organ, bisa nggak kita model organ ini dengan model-model visual, model-model matematika gitu ya. Materi-materi itulah yang ya karena itulah teknik elektro. Saya nggak tahu di sini gimana, kalau di sana terkenalnya dasar matematikanya sangat rigorous. Tapi ya downside-nya adalah ya sekarang mungkin soal solderan lah gitu, saya udah nggak terlalu tahu. Iya, mathematical modeling dan juga programming tuh ya, programming juga. Karena ada bedanya antara mathematical modeling, kita mungkin bisa menulisnya di kertas, cuma di aplikasi di programmingnya perlu ditranslate lagi kan ya. Karena itu aku tadi sangat bersyukur sih kalian udah punya lab bioinformatics menggunakan MATLAB kan ya. Kami juga menggunakan software yang sama, gitu ya, MATLAB. Karena MATLAB kan basically kan program manipulasi matriks kan. Sementara ya image ya matriks, betul ya? Image itu ya. Sebenarnya ini kan semua satu pixel kan ya. Satu pixel ini bisa dianggap sebagai kolomnya, ini row-nya. Jadi MATLAB is a very natural software to use for medical imaging karena atau imaging bahkan secara umum gitu ya, kan image basically adalah sebuah matriks dan MATLAB adalah software yang paling ideal untuk mengolah matriks. Jadi do well on your linear algebra. Ada yang lain? Selamat pagi, nama saya Amel dari Teknik Elektro semester 7. Begitu. Ya, saya mau bertanya Pak, untuk melakukan riset ini itu dilakukan di mana, berdasarkan diwadahi oleh institusi apa, dan berapa lama waktu yang diperlukan setiap melakukan pembaharuan, kemudian bagaimana cara merekrut orang baru untuk join ke dalam riset yang sejenis seperti ini. Terima kasih. Jawabannya, pertama pemrogramannya di lab kami. Lalu pengembangbiakan tikusnya di lab lain. Lalu nge-scan tikusnya juga di lab lain lagi. Terus analisa histologinya di lab yang lain lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya lab kami sendiri hanyalah lab komputer gitu ya. Cuma itu proyek seperti ini membutuhkan kolaborasi dengan begitu banyak lab lain ya. Lalu jadi kalau saya sebut tempat tikusnya dikembangbiakan berbeda dengan tempat tikusnya di scan, akan berbeda lagi dengan tempat tikusnya di sacrifice dan di collect organnya. Jadi kita memang perlu bekerjasama dengan orang-orang dengan begitu banyak lab-lab lain. Karena itu ya ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk satu site. Biasanya satu proyek tertentu gitu ya, satu proyek tertentu ya 1 tahun targetnya ya. Misalnya dari pengembangbiakan, scan, terus analisa data, itunya 1 tahun. Selain itu, bagaimana ngerekrut orang baru? Jawabannya sulit. Sampai sekarang
ya ini realistis saja ya. Riset itu bukan pekerjaan yang glamorous. Di Singapura juga susah untuk mencari orang yang memenuhi bidang riset. Jadi sampai sekarang dari tahun 2006 grup kami hanya berempat dan sampai sekarang juga masih berempat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sulit lah. Memang untuk membutuhkan semacam panggilan atau pengabdian gitu ya untuk menekuni bidang ini gitu ya. Profesor saya sendiri awalnya juga bukan di bidang menekuni bidang kanker ya. Dia sendiri dulu risetnya adalah quantum physics sebenarnya, fisika kuantum. Cuma dia berubah ke riset kanker karena neneknya meninggal dunia karena kanker gitu ya. Riset-riset di bidang kanker banyak yang personal gitu ya. Aku pikir mungkin kita semua udah mempunyai kerabat atau keluarga yang meninggal karena kanker ya, atau bahkan mungkin beberapa dari kita mungkin bahkan sudah mengalami gitu. Secara statistik gitu ya, secara statistik sekitar 20% dari antara kita akan di tempat ini gitu ya, mungkin akan mengidap kanker suatu saat nanti. Jadi ya itulah maksudnya butuhkan dedikasi gitu ya. Terus kadang-kadang juga ada pengalaman personal yang mengakibatkan seorang tersebut mengabdikan diri di bidang ini. Jadi maksud saya apakah Bapak melakukan riset ini tuh pembentukan tim sendiri dilakukan, Bapak bentuk tim? Maksudnya Bapak? Saya bergabung dengan profesor saya. Oh gitu. Gitu. Institusi yang mendasari itu institusi apa Pak? Okay. Pemerintah? Institusi pemerintah. Ya, jadi memang pemerintah Singapura memiliki beberapa klaster untuk kedokteran gitu ya. Saya bergabung di satu klasternya dan yang untuk membawahi bidang radiologi dan kanker ini. Itu dan memang butuh support dari pemerintah sih. Jadi dananya selain dari pemerintah, kami juga berkolaborasi dengan industri gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan yang mau membiayai riset kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanya apakah mungkin ada kerjasama antara perusahaan Bapak dengan Gerida, karena yang saya lihat bahwa radiologi ini sangat menarik buat saya tertarik. Ya itu saja yang saya ingin tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin tantangan pertamanya adalah untuk mengajak fakultas kedokteran untuk join, ya, karena fakultas kedokteran yang punya datanya, gitu ya. Mereka yang melihat pasien setiap hari, mereka lah yang mempunyai image itu setiap hari. Tanpa data tersebut kita nggak bisa apa-apa. Jadi profesor saya sendiri gitu ya, yang tadi saya ceritakan, dia juga butuh sekitar 2 atau 3 tahun untuk berkeliling Singapura untuk mencari dokter yang mau kerjasama sama dia. Gitu ya, sampai ada satu dokter yang mau, baru riset dia jalan. Tanpa ada kerjasama dengan dokter, nggak mungkin. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Acara kita selanjutnya yaitu penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro kepada Bapak Johan Saliman. Kami persilakan. Terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih Pak. Dan dengan demikian maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Dan sampai ketemu pada expert sharing berikutnya. Dan panitia mempersiapkan di luar ruangan ini ada sedikit konsumsi bagi kita-kita yang hadir. Dan sebelum itu kita akan dibawa dalam doa penutup kepada Saudari Dayang. Kami persilakan. Sebelum kita mengakhiri ekspresi ini pada saat ini, mari kita berdoa dan saya akan mimpin dalam Kristiani. Mari kita berdoa.
Puji syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami Tuhan, buat kegiatan ekspresi ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Kami yakin percaya itu boleh berjalan atas kuasa Tuhan semata. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati buat pembicara kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarga, berkati pekerjaannya, agar boleh senantiasa menjalankan Tuhan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Dan kiranya juga Engkau Tuhan senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau berkati buat yang kami akan masih melanjutkan aktivitas dan perkuliahan Tuhan. Engkau senantiasa berkati kami, jauhkan dari mana bahaya. Dan juga kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang tersedia Tuhan, sebelum kami menyatukan dalam tubuh kami, kiranya Engkau memberkati agar dapat menjadi kekuatan bagi tubuh, jasmani dan rohani kami. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, inilah ungkapan syukur kami, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum keluar dari ruangan ini, kita foto bersama dulu. Sekian liputan saya hari ini. Saya Amel melaporkan dari Ukrida TV.